kaifa na'budullah ta'ala, dan menjelaskan bagaimana kita beribadah kepada Allah Ta'ala, itu didapatkan di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau yukhbiru anil manahiji fil ardi wa turukil zalimin, ya, atau menjelaskan, mengabarkan tentang prinsip-prinsip hidup di dunia dan jalan-jalan orang yang zalim, wal halikin, dan orang yang celaka, wa turukin najin, dan jalan-jalan hidup orang yang selamat. Fanajidu ayatin kasiratin tashrahu makna ihdinas siratal mustaqim, maka kita akan mendapatkan ayat-ayat yang jumlahnya banyak yang menjelaskan makna ayat ihdinas siratal mustaqim, ayat yang menjelaskan tentang prinsip hidup, bagaimana kita ikut prinsip hidup orang yang selamat dan jauh dari prinsip hidup orang yang celaka. Asasiyatul Islam, asas-asas Islam, dasar-dasar Islam. Wa tadhkuruna suratul Fatihati bi asasiyatid dini wa ma'anihil 'azimati. Surat Al-Fatihah menjelaskan kepada kita tentang dasar-dasar agama dan makna-makna agama yang agung. Yang pertama, ni'amullahi tabaraka wa ta'ala, nikmat Allah yang sangat luar biasa. Itu yang dijelaskan surat Al-Fatihah di dalam ayat pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu menjelaskan tentang betapa besarnya nikmat Allah yang sudah kita nikmati. Yang kedua, al-ikhlas bi kalimatin iyyaka na'budu, mengajarkan tentang keikhlasan dengan lafaz iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Ai nufriduka wahdaka ya rabbana bil ibadah, kami hanya mengkhususkan kepada kamu wahai Tuhan kami untuk beribadah. Fala na'budu illa anta, dan kami tidak menyembah selain Engkau. Wala nasta'inu bi ahadin illa anta, dan kami hanya minta pertolongan kepada Engkau, tidak kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, poin yang diajarkan dalam surat Al-Fatihah, talabus suhbatis salihah, mencari teman atau persahabatan yang soleh, orang-orang soleh. Ini termaktub dalam ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan orang yang Engkau beri nikmat. Yang keempat, at-tahdziru min ashabis su', ya, waspada, mewaspadai teman-teman yang jelek. Karena teman jelek itu pasti berpengaruh, pasti menginfeksi ya teman-temannya juga. Kalau teman-teman soleh menginfeksi kesalehan, kalau teman-teman yang buruk akan menginfeksi kejelekan-kejelekan kepada teman dekatnya. Wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yang kelima, asmaullahil husna, nama-nama Allah yang bagus. Matarkiz ala asma'illah, dengan fokus kepada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa kok Ar-Rahman Ar-Rahim? Fa aslu alaqati rabbina bil bashar, karena dasar hubungan Tuhan kita yaitu Allah bil bashar dengan manusia, hiya Ar-Rahman, kasih sayang. Kita ada, makhluk ada, bumi ada, semuanya ada itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika warada qauluhu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu marratain, karena itulah kemudian nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu diulang 2 kali. Al-istiqamah, ya, yang keenam poinnya adalah mengajarkan tentang keistiqomahan. Ihdinas siratal mustaqim, istiqomah untuk berada di jalan yang lurus. Yang ketujuh, al-akhiratu wal isti'dad, ingat akhirat dan mempersiapkan untuk kehidupan akhirat. Maliki yaumiddin, ya, penguasa, pemilik hari pembalasan. Wahdinas siratal mustaqim. 2 ayat ini mengajarkan kita agar selalu ingat kepada akhirat dan mempersiapkan hidup untuknya. Yang kedelapan, ahammiyatud du'a wa adabul du'a
ahamiyatud du'ai wa adabud du'a, ya, pentingnya berdoa dan tata cara berdoa. Fasuratu qad ikhtatamat bid-du'a, surat Al-Fatihah itu diakhiri dengan doa. Yang kesembilan, ya, poin penting yang diajarkan Al-Fatihah apa? Ummatuna ummatun wahidah, kita Islam itu adalah umat yang satu. Walidzalika, kan itulah, fa innaka tajidu bi anna kulla al-fadil mukhatabati wad du'ai fi suratil Fatihah. Keadilan kau mendapatkan dalam setiap lafaz mukhatab, ya, mukhatabah, lafaz mukhatabah dan doa di dalam surat Al-Fatihah, ja'at bi sighatil jam'i, datang, ya, berbentuk sighat jamak, banyak orang. Fahatta, sehingga laukan al-mar'u yusalli wahidan, jika orang itu salat sendirian, fi ghurfatihi, di kamarnya, la tasihu salatu bi ayyaqula, tidak sah salatnya dengan mengucapkan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, hanya kepadamu wahai Tuhanku aku menyembah dan aku minta tolong. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Walaupun sholat sendirian tidak boleh bilang a'budu wa asta'inu, harus bilang na'budu dan nasta'inu, kami menyembah. Jadi kami itu merupakan simbol kebersatuan, bukan kesendirian. Walaupun sholat sendiri, tetap kita ikutkan orang muslim yang lain sebagai bagian dari kita, sebagai bentuk dari ummatan wahidah. Ihdinis siratal mustaqim, nggak boleh. Walaupun sholat sendiri harus ihdinas, tunjukilah kami, saya dan orang-orang muslim yang lain, ya Allah. Diikutkan orang muslim yang lain supaya bentuk solidaritas untuk mencari kebaikan-kebaikan yang memang dianjurkan oleh Allah. Fala budda ayyaqula, maka kita tidak boleh, maka harus, ya, kita berkata ihdina iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada kamu kami minta pertolongan. Wa kulluha bi sighatil jam'i, semuanya itu dengan sighat jamak, bukan sighat mufrad. Hatta, sehingga ya'riful mar'u in annahu, sehingga orang itu kemudian bisa paham, annahu, sesungguhnya setiap muslim itu dim'u ummatin wahidatin, adalah bagian dari umat yang satu. Wa annahu laisa wahidan, dan dia bukan seorang diri fi hadzal kaun, di alam raya ini. Jadi untuk kebaikan-kebaikan kita harus menyertakan orang lain di dalam doa-doa kita, untuk menunjukkan bahwa antara kita, antara saya dan orang lain itu merupakan satu umat yang sama, yang sama-sama diarahkan oleh Allah untuk menuju kebaikan-kebaikan.